Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidah Nur Ifni dari Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Saya di sini akan membahas tentang hubungan pola asuh orang tua dengan kenakalan remaja pada siswa SMA Al-Islam Krian. Remaja adalah masa peralihan dari anak-anak ke dewasa. Remaja tidak lagi dikatakan sebagai anak-anak. Ia juga belum dikatakan matang untuk disebut dewasa pada masa remaja ini. Ia sedang mencari identitas dirinya. Saat memasuki transisi ini, harus lebih diperhatikan oleh orang tua, karena apabila tidak ditanggapi, remaja akan melakukan penyimpangan-penyimpangan moral dan etika, hal yang sering menimbulkan kekesalan di lingkungan. Dalam dunia pendidikan, sekolah merupakan sarana berkembangnya seorang anak di luar aspek keluarga. Penyimpangan moral dan etika ini yang nantinya akan memunculkan perilaku kenakalan remaja. Berikut adalah fenomena kenakalan remaja yang terjadi di Indonesia. Semakin hari menunjukkan hal-hal yang lebih destruktif dan merasakan kehidupan masyarakat, baik dalam lingkup kecil maupun luas. Menurut data Simfoni PPA tahun 2022, kekerasan antara remaja di Indonesia mencapai 16.106 kasus. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu adanya sifat-sifat atau karakteristik genetik yang diturunkan oleh orang tua, serta pengaruh lingkungan yang berkaitan dengan keluarga, sekolah, teman, bermain, atau lingkungan masyarakat umum. Selama periode ini, remaja banyak mengalami perubahan baik secara fisik, psikologi, atau sosial. WHO membagi kurun usia tersebut dalam dua bagian, yaitu remaja awal pada usia 10-14 tahun dan masa remaja akhir pada usia 15-20 tahun. Fenomena yang sering terjadi pada remaja yaitu perkelahian antar pelajar, penyebaran narkotika, pemakaian obat bius, minum-minuman keras, tindak kriminal yang dilakukan oleh anak-anak yang masih berusia belasan tahun sering terjadi di kalangan remaja. Orang tua bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak, mulai dari bayi hingga dewasa. Orang tua adalah sebagai pendidik dan pembimbing pertama yang berpengaruh terhadap potensi diri anak dalam aspek intelektual, emosional, maupun kepribadian, perkembangan sosial, dan aspek psikis lainnya. Oleh karena itu, semakin baik pola pengasuhan yang diberikan, maka semakin baik pula kepribadian terbentuk pada anak. Sebaliknya, jika orang tua tidak bertanggung jawab atau salah dalam memberikan pola asuh, akan menimbulkan karakter kepribadian yang negatif pada anak. Identifikasi masalah. Kenakalan remaja merupakan masalah sosial yang terjadi di luar ataupun di dalam Indonesia. Perkembangan remaja sendiri tidak lepas dari peran orang tua yang diberikan pola asuh. Jika pola asuh yang diberikan tidak mendapatkan membangun pribadi yang positif, maka dapat menghasilkan perilaku negatif berupa kenakalan remaja. Pembatasan masalah berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis melakukan pembatasan masalah dengan memfokuskan variabel penelitian yaitu kenakalan remaja, pola asuh orang tua pada siswa di SMA Al-Islam Krian. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada hubungan yang signifikan antara pola asuh orang tua dengan kenakalan remaja pada siswa di SMA Al-Islam Krian? Yang kedua, apakah tidak ada hubungan yang signifikan antara pola asuh orang tua dengan kenakalan remaja pada siswa di sekolah SMA Al-Islam Krian? Berikut metodenya. Lokasi penelitiannya, tempat di mana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian adalah merupakan tempat di mana penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru.
Adapun penelitian ini akan dilakukan di SMA Al-Islam Krian, Jalan Kiai Mojo nomor 17, Dusun Jeruk, Jeruk Gamping, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif korelatif dengan metode survei analitik untuk mencoba menggali bagaimana fenomena tersebut bisa terjadi. Populasi dan sampel. Populasi merupakan keseluruhan dari kumpulan elemen yang memiliki sejumlah karakteristik umum yang terjadi dari bidang-bidang untuk diteliti. Atau populasi adalah keseluruhan kelompok dari orang-orang, peristiwa, atau barang-barang yang diminati oleh peneliti untuk diteliti. Populasi yang dilakukan dalam penelitian adalah siswa-siswi di kelas IPA SMA Al-Islam Krian. Teknik sampling yang digunakan dalam pengambilan sampel dan penelitian ini adalah dengan menggunakan Purpov sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dan pelaksanaannya dengan tujuan tertentu. Jumlah siswa yang diambil adalah 102 siswa kelas IPA. Jenis dan sumber data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data kuantitatif adalah data kuantitatif menurut Sukardi adalah data yang numerik yang diolah dengan menggunakan metode statistik yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan software. Teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode kuesioner. Menurut Sugiono, angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dan pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Teknik analisis data adalah digunakan dengan teknik korelatif produk momen dari Card Person, dibantu dengan software SPSS. Yang terakhir adalah manfaat penelitian. 1. Bagi institusi, tempat atau tempat penelitian untuk memberikan informasi mengenai kecenderungan pola asuh orang tua yang dapat menyebabkan kenakalan remaja. Informasi ini diharapkan dapat dipertimbangkan dalam mengembangkan intervensi untuk mengatasi kecenderungan pola asuh yang kurang baik. Dan yang kedua, bagi peneliti, peneliti berharap agar peneliti selanjutnya memperluas objek penelitian, tidak hanya remaja yang nakal, tetapi dapat dibandingkan oleh remaja biasa. Hal tersebut dapat dijadikan perbandingan kecenderungan pola asuh antara ayah dan ibu yang dapat menyebabkan kenakalan remaja. Baik, terima kasih untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.